Hai sahabat Karbams, berjumpa kembali di channel ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar dapat berkembang. Semoga sahabat Karbams diberikan kebarokahan selalu oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karbams.net. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan beberapa karomah Sunan Kalijaga. Terdapat kisah Sunan Kalijaga dan Ki Pandanarang I. Kisah Ki Pandanarang I Adipati di Semarang sangat menderita karena putri kesayangan yang cantik cerita menderita sakit lumpuh. Segala ikhtiar telah dilakukan, malangnya semua usaha beliau gagal dan tidak ada kemajuan. Putrinya tetap lumpuh, sehingga beliau mempunyai nazar, barang siapa dapat menyembuhkan putrinya, diambil sebagai menantu. Pada suatu hari Sunan Kalijaga memberitahu bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai bernama Ranawijaya berasal dari Majapahit. Atas permintaan Ki Pandanarang I, Ranajaya datang ke Kadipaten. Dengan doa khusus beliau mendoakan sang putri. Akhirnya sang putri dapat disembuhkan. Akhirnya Ranawijaya diambil sebagai menantu. Pada saat Ki Pandanarang I meninggal dunia, Ranawijaya menggantikan dengan gelar Ki Pandanarang II. Daerahnya maju pesat, rakyatnya makmur, termasuk perkembangan agama Islam cukup memuaskan. Namun kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya membuat Ki Pandanarang II lupa diri. Ia jadi congkak, sombong dan kedekut. Selalu mengejar harta walaupun sudah melimpah ruah. Mengetahui keadaan semacam itu, Sunan Kalijaga datang menyamar sebagai penjual rumput. Dalam kesempatan tawar-menawar disisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandanarang II yang telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Berulang kali Sunan Kalijaga datang memperingatkan namun tak dihiraukan. Akhirnya Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya, setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas dan diberikan kepada Pandanarang. Pandanarang sangat heran terhadap kesaktian penjual rumput. Setelah diketahui bahwa penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga, maka bersujud dan bertaubat. Pandanarang melepaskan kedudukannya sebagai adipati ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menyanggupi mengajarkan ilmu di Gunung Jabalkat dengan syarat perjalanan yang ditempuh tidak boleh membawa harta benda. Setelah bulat tekadnya, Pandanarang bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Ada juga cerita yang lain. Pada saat Sunan Kalijaga tiba di sebuah dusun, Sunan Kalijaga merasa sedih karena rakyat di dusun itu banyak yang kelaparan. Sementara kepala dusunnya hidup dalam kemewahan dari hasil jerih payah rakyatnya. Kemudian Sunan Kalijaga melihat seorang miskin datang ke kepala dusun. Dia minta dipinjami beras seliter untuk makan anaknya yang belum makan. Namun semuanya tidak didengar kepala dusun. Malahan dia berkata bahwa karung-karung miliknya itu berisi pasir, bukan beras. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijaga lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala dusun itu terperanjat kaget. Aku rugi gara-gara kamu tahu. Beras-berasku berubah semua menjadi pasir. Kata juragan, semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras. Kepala dusun itu segera minta tolong kepada Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini. Bukannya yang kau tadi mengatakan isi karung ini memang pasir. Sunan Kalijaga menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu agar tidak meminjam beras yang saya miliki. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya pada penduduk kampung. Sunan Kalijaga berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Sunan Kalijaga. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Subhanallah. Mari sejenak kita luangkan waktu untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk para ulama kita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah.
Terima kasih.